Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingu Febriamti Latifah dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Pancasakti. Nomor induk mahasiswa saya yaitu 18821501193. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul diksi. Pengertian diksi. Diksi adalah hasil dari upaya memilih kata yang tepat dan cocok yang digunakan dalam situasi tertentu dalam suatu tuturan. Tepat diartikan, kata-kata yang kita gunakan didengar oleh pendengar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dengan yang kita inginkan. Artinya, kata ini sampai kepada pendengar sama dengan kita mau sebagai penulis. Contohnya, saya pergi ke sekolah dengan menggunakan motor. Dan yang kedua, cocok. Cocok diartikan sesuai dengan situasi dan kondisi. Artinya dalam memilih kata atau tutur, kita sebagai pembaca harus memahami situasi dan kondisi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam pembicaraan. Contohnya, turut berduka cita atas meninggalnya saudara bla bla bla. Kalimat turut berduka cita kita gunakan apabila orang terkena musibah. Di sini ada 4 poin diksi. Yang pertama adalah memilih diksi. Sebelum memilih diksi, kita harus memahami apa arti dari kata yang digunakan. Misalnya, ada 4 kata yang secara makna dia sama tapi kita harus memilihnya. Mengapa harus memilih? Berhubungan dengan persoalan kedua. Persoalan kedua, kita harus memahami nuansa makna. Ada kata yang hampir sama maknanya yang dikenal dengan sinonim. Itu memiliki nuansa makna. Perbedaan makna, bagaimana membedakannya? Yaitu dengan menggunakan acuan. Contoh, pada kata yang populer. Di sini ada 4 kata yang berawalan re. Yang pertama ada renovasi, yang kedua ada reparasi, yang ketiga ada revisi, dan yang terakhir ada rehabilitasi. Keempat kata tersebut bermakna perbaikan. Contoh, saya ingin ke salon untuk mereparasi wajah saya. Di sini kan kata reparasi tidak cocok digunakan untuk perbaikan wajah. Terus yang ketiga, dalam memilih diksi, situasi dan kondisinya. Jadi dalam menggunakan kata, kita harus menempatkannya sesuai dengan situasi dan kondisi. Apakah kita berbicara kepada orang yang berpendidikan? Apakah kita berbicara dengan orang yang ekonominya tinggi? Apakah kita sedang berbicara dengan orang yang perekonomiannya rendah? Itu harus disesuaikan dengan situasinya. Dan yang terakhir, menguasai perbendaharaan kata. Salah satu cara memperbanyak perbendaharaan kata ini adalah dengan kita membaca buku. Nah, dalam pemilihan diksi ini kita mempunyai syarat-syarat nih. Yang pertama, si pemilih atau si pengguna kata harus memahami sebuah makna kata, karena kata itu bisa bermakna denotatif dan bermakna konotatif. Contoh kata denotatif adalah makna leksikal yang dapat diketahui melalui kamus, atau kata yang dapat digunakan sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan leksikalnya, sehingga kita bisa mengetahui bahwa kata itu sesuai dengan yang ada di dalam kamus. Dan yang kedua, ada kata makna yang bersifat konotatif, yaitu makna yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dikaitkan dengan subjektivitas konotasinya. Misalnya, pada kata amplop. Kalau kata amplop
digunakan dalam kalimat mahasiswa ini membeli amplop. Nah, kata amplop di sini dapat diartikan sebagai alat untuk membungkus kertas. Maka kata amplop tersebut bermakna denotatif. Akan tetapi jika diberi contoh, dia memberikan ibu itu amplop sehingga semua persoalan menjadi lancar. Nah, kata amplop di dalam kalimat tersebut berarti konotatif. Lalu yang kedua, ada membedakan kata yang bermakna umum dan khusus, supaya kita tidak salah sewaktu menempatkan kata itu, baik dalam bertutur maupun dalam tulisan. Contoh kata yang bermakna umum, yaitu melihat. Nah, kata melihat ini jika diartikan dalam makna khusus, itu bisa memandang, menatap, mengintip, ataupun melotot. Dan yang terakhir, kita harus memahami kata yang bersinonim.